Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memulai material filsafat ilmu untuk PJJ 8, sarana berpikir ilmiah. Tujuan instruksional PJJ 8, ya, setelah mengikuti PJJ ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami sarana yang digunakan untuk berpikir ilmiah dan dapat menggunakan bahasa ilmiah dalam berpikir ilmiah. Kita masuk ke sarana berpikir ilmiah. Jadi sarana berpikir ilmiah ini kita awali dari berpikir dulu, ya. Berpikir merupakan strategi kognitif, maksudnya strategi di dalam kepala manusia untuk dapat memperoleh pengetahuan yang benar. Sehingga berpikir ilmiah ini nanti akan menggunakan strategi kognitif berupa gabungan berpikir induktif dan berpikir deduktif. Ini mengacu ke Yuyun S. Surya Sumantri, ya. Kita sudah mendapat beberapa pengetahuan sebelumnya, yaitu sumber pengetahuan ini diperoleh, ya, ini dari pengalaman empiris. Jadi manusia mempunyai pengalaman, jadi pengalaman-pengalaman yang dia kumpulkan dan dia ingat itu menjadi sumber pengetahuan. Yang kedua, otoritas. Otoritas ini karena diberi wewenang oleh pemangku kekuasaan, ya, juga mendapatkan pengetahuan. Yang ketiga adalah cara berpikir deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang bersifat khusus dari hal-hal yang bersifat umum. Sumber pengetahuan yang keempat yaitu cara berpikir deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang bersifat umum atau generalisasi menggunakan hal-hal yang bersifat khusus. Dan yang kelima, sumber pengetahuan itu diperoleh dari berpikir ilmiah, yaitu pendekatan ilmiah, yaitu suatu pendekatan yang menggabungkan cara berpikir deduktif dan cara berpikir induktif untuk mendapatkan suatu pengetahuan ilmiah. Nah, untuk berpikir ilmiah tentunya ada tools-nya atau ada alatnya. Jadi sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Dalam hal ini adalah ilmiah, ya, berarti semua alat yang dipakai untuk dapat seseorang manusia dapat berpikir ilmiah. Jadi ini proses di otak, ya, bagaimana otak ini dapat ada strategi ilmiah, ya, di otak. Jadi ini sarana berpikir ilmiah ini kawasannya di otak. Berpikir ilmiah adalah kegiatan atau proses di otak atau akal manusia yang menggunakan proses deduktif dan induktif untuk mendapatkan pengetahuan, sehingga dapat disimpulkan sarana berpikir ilmiah adalah segala sesuatu yang digunakan dalam proses berpikir ilmiah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Itu tujuannya. Jadi sekali lagi, sarana berpikir ilmiah ini ada di dalam otak manusia, ya. Jadi kita tahu bahwa kegiatan ilmiah itu ada prosesnya, ya. Proses itu tidak bisa diubah, dibalik-balik gitu, ada prosesnya. Dari membuat rumusan masalah sampai menyimpulkan, ya. Yang ini di PJJ ke-7, ya. Sehingga tiap langkah dalam kegiatan ilmiah ini akan memerlukan sarana tertentu yang berbeda. Dan langkah-langkah dalam kegiatan ilmiah ini harus dikuasai oleh manusia, ya. Jadi dikuasai dulu baru
membuat langkah-langkah, mengerjakan langkah-langkah. Sarana merupakan alat yang membantu manusia untuk mencapai tujuan dan mempunyai fungsi-fungsi yang khas dalam kaitan kegiatan ilmiah secara menyeluruh. Jadi ini ada fungsi-fungsinya nanti ya. Ada 4 sarana atau alat dalam proses ya untuk berpikir ilmiah, yaitu menggunakan bahasa. Bahasanya sudah ilmiah ya, menggunakan bahasa ilmiah, menggunakan logika, menggunakan matematika, matematika juga bahasa, dan keempat menggunakan statistika. Kita teruskan, kegiatan berpikir ilmiah ini memerlukan bahasa, logika, statistika, dan matematika ya. Kita mulai dari bahasa dulu. Bahasa ini digunakan untuk komunikasi verbal, dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah. Jadi kalau manusia mikir itu di otaknya seperti sedang berbicara gitu ya. Nah, berbicaranya itu menggunakan suatu bahasa. Sehingga kalau orang Indonesia sedang berpikir ilmiah, berarti di otaknya dia seperti sedang berbicara dengan dirinya sendiri menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kalau orang luar negeri ya bahasa mana? Bahasa Jerman ya menggunakan bahasa Jerman. Jadi bahasa ini sebagai alat berpikir dan alat komunikasi. Untuk apa? Untuk menyampaikan apa yang disampaikan, itu dari jalan pikirannya tadi. Jadi kalau manusia sedang memikirkan sesuatu, diperoleh sesuatu kesimpulan, ada langkah-langkahnya untuk mendapatkan kesimpulan itu, dan langkah-langkah dan kesimpulannya itu dikomunikasikan ke orang yang lain. Ini menggunakan bahasa. Sehingga jalan pikirnya manusia, seorang manusia ini dapat diberikan atau disampaikan ke orang yang lain, sehingga orang yang lain itu dapat meneruskan atau melanjutkannya ya, atau meneruskan informasi itu ke orang yang lain. Logika ini salah satu sarana berpikir ilmiah. Ini merupakan pola berpikir ya. Logika itu pola berpikir deduktif dan induktif. Ini digunakan untuk mendapatkan teori, hukum, sebagai aturan untuk mendapatkan kebenaran ya. Masih ingat premis-premisnya dulu ya. Kalau matematik ini mempunyai peran penting dalam berpikir deduktif. Sedangkan statistika ini berperan dalam berpikir induktif dan dapat digunakan untuk menyimpulkan berdasarkan data. Proses pengujian dalam kegiatan metode ilmiah ini harus mewajibkan kita untuk menguasai metode penelitian ilmiah ya, termasuk mengumpulkan fakta untuk mendukung atau menolak hipotesis yang diajukan. Jadi penguasaan sarana berpikir ilmiah yang jika Anda kuasai dengan baik ini akan menghasilkan kemampuan berpikir ilmiah yang baik. Bagaimana caranya ya? Dengan mengetahui dengan benar peran atau fungsi-fungsi masing-masing sarana berpikir ilmiah tersebut dalam keseluruhan proses berpikir ilmiah. Jadi bahasa, logika, matematika, dan statistika itu harus Anda kuasai ya. Bahasa, logika, matematik, dan statistik ya, itu harus Anda kuasai sebelum Anda membuat penelitian ilmiah. Sehingga sebelum Anda mengambil mata kuliah skripsi, itu pasti Anda sudah mengambil mata kuliah bahasa, baik bahasa Indonesia atau bahasa asing. Setelah itu Anda sudah mengambil beberapa mata kuliah yang mengembangkan logika berpikir Anda. Jadi rangkaian logika teknik digital itu kan ada isinya logika ya. Terus matematika itu ada matematika
dasar 1, 2, 3 ya, dan nanti ada statistika ya. Itu semua dipakai untuk Anda dapat mengerjakan skripsi. Sebab kalau Anda dapat menguasai 4 sarana tadi, ini Anda akan dapat membuat kesimpulan ya, membuat argumen untuk meyakinkan seseorang bahwa kalimat yang Anda sampaikan itu mempunyai kebenaran. Misalnya jika memilih argumen yang tepat ya dan didukung data-data empiris yang ilmiah, maka suatu kesalahan dapat saja menjadi benar. Contohnya pembela terdakwa di sidang pengadilan negeri ini kalau memilih argumen, dapat memilih argumen yang tepat dan data-data empiris yang sesuai dan ilmiah ya, yang salah bisa saja jadi benar ya. Hati-hati ya, hati-hati. Oke, kita masuk ke bahasa sebagai salah satu dasar ya. Yang pertama dari sarana berpikir ilmiah. Jika Anda menguasai bahasa, ya, satu bahasa, Anda sudah menguasai pengetahuan. Jadi, dengan adanya bahasa, ini memungkinkan manusia untuk dapat berpikir abstrak. Berpikir abstrak itu maksudnya memikirkan objek yang tidak di depan matanya ya. Jadi kita bisa sambil duduk itu berpikir kira-kira apa yang kita lakukan besok ya, atau menganalisis apa yang telah kita kerjakan kemarin. Kita dapat menganalisis langkah-langkah yang telah kita susun sebelumnya itu apakah tepat jika diterapkan esok hari di satu kegiatan itu. Walaupun kita masih di tempat ya, belum kemana-mana. Jadi yang sudah jalan itu pikirannya. Nah, kalau tidak ada bahasa, maka pikirannya tidak bisa kemana-mana itu ya. Nah, hewan ya, misalnya hewan ini tidak mempunyai bahasa, jadi dia itu hewan itu kalau berpikir itu ya kita juga tidak tahu ya. Ini tidak bisa berpikir abstrak ya. Mungkin ada kelompok hewan yang kecerdasannya tinggi ya, seperti simpanse atau apa itu, ikan paus atau apa itu. Selain itu ya, dia hanya berpikir, hewan hanya berpikir saat ada objek di depannya gitu ya. Jadi bagaimana cara induk hewan mengajari anaknya ya, dengan cara praktek langsung ya. Juga misalnya ada lagi makan, ada predator ya, langsung diajari bagaimana cara selamat dari predator itu. Sehingga beberapa hewan ini mempunyai memori ya, mempunyai memori yang di long term memori apa itu, ingatan yang paling dalam, saking dalamnya sehingga dia bisa dimasukkan dalam DNA helixnya, sehingga nanti keturunannya itu akan dapat mengakses fungsi-fungsi yang sudah ada di dalam DNA-nya gitu. Jadi walaupun seperti itu, hewan juga bisa dapat belajar ya. Nah, dengan bahasa, coba ya kita bisa saja tanpa pergi kemana-mana, kita bisa mengetahui suatu situasi ya. Misalnya Jackie Chan itu Izal, teknisi gedung elektro itu dengan semangat tanggal muda ini lapor ke Pak Yanto yang nafasnya masih ngos-ngosan. Setelah sampai di lantai 2 gedung elektro, laporannya begini, pompa air di dak lantai 4 tadi pagi saya lihat terbakar gitu. Pak Yantonya manduk-manduk gitu. Nah,
Tanpa adanya bahasa, ini matanya Pak Yanto harus diajak ke dak lantai 4 gedung elektro supaya tahu kalau pompa airnya terbakar itu. Jadi dengan bahasa abstrak saja sudah bisa ya, dengan asumsi teknisinya benar ya. Jadi dengan bahasa memungkinkan manusia untuk memikirkan sesuatu secara berkelanjutannya, teratur, sistematis. Maksudnya seperti tatap muka hari ini, tatap muka ini melanjutkan tatap muka sebelumnya tentang struktur pengetahuan ya. Jadi dengan adanya bahasa kita bisa lanjut ya. Kita bisa lanjut membahas pokok bahasan yang selanjutnya. Misalnya setelah kemarin berdiskusi menggunakan Zoom ya, tanggal-tanggal yang dapat digunakan untuk pergi liburan ke salah satu tempat wisata, hari ini dilanjutkan lagi dengan menentukan destinasi wisata di suatu kota gitu ya. Ini menggunakan bahasa. Dan bahasa ini sesuatu yang disampaikannya ini mempunyai dua unsur ya. Kalau Anda menggabungkan kata dalam suatu kalimat, kumpulan-kumpulan kalimat ini akan mempunyai dua unsur, informatif dan emotif ya. Informatif itu aslinya informasi. Misalnya karena dapat info dari teman, ini saya akhirnya tidak membeli makanan di kantin Blok M karena katanya ayamnya ayam mati di sana yang dipakai ya, digoreng itu ayam mati semua. Atau emotif ya, emotif ini misalnya mendengar cerita teman yang mengandung bawang ini membuat mata meleleh, nah, itu emotif ya. Cerita di komik ini membuat dia menjadi lebih bersemangat, itu emotif ya. Jadi yang emotif ini membuat suatu bahasa menjadi mempunyai suatu kelemahan. Jadi bahasa ini fungsinya dapat mengkomunikasikan hasil proses berpikir ya. Jadi suatu proses berpikir yang dilakukan oleh manusia ini dapat dikomunikasikan. Kalau proses berpikirnya ilmiah, terus dikomunikasikan, berarti komunikasinya ilmiah ya. Terus perasaan juga bisa ya, ini motif. Perasaan juga bisa dikomunikasikan. Bagaimana kita merasa sedih atau merasa senang ya, dengan hanya mendengar suatu orang cerita, itu namanya komunikasi estetika. Terus adanya afektif ya, sikap. Kita bisa melihat secara abstrak dengan mendengar cerita seseorang yang mempunyai tutur bahasa yang santun ya. Tapi ada juga, wah ini orangnya kelihatannya galak nih gitu. Dari dengarnya saja sudah seperti itu ya misalnya. Nah, dapat disimpulkan komunikasi menggunakan bahasa ini mengandung unsur simbolik dan emotif ya. Emotif ini yang merupakan kelemahan dari bahasa. Oke, kita masuk definisi bahasa. Pertama, alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah. Menurut Surya Sumantri, definisi bahasa adalah serangkaian bunyi dan lambang yang membentuk makna ya. Kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia online, juga belum tentu kebenarannya nih ya. Definisi bahasa adalah sistem lambang bunyi arbitrer ya, mana suka ya. Artinya yang digunakan suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi dan mengidentifikasikan diri. Jadi bahasa ini berlaku di suatu masyarakat ya. Tidak masyarakat dunia, yang masyarakat dunia berarti menggunakan bahasa yang disepakati sebagai bahasa pengantar, mungkin bahasa Inggris ya. Dan sebentar lagi mungkin karena mayoritas masyarakat di dunia ini kebanyakan orang Cina, mungkin bahasa Hokkien nanti dipakai.
Sehingga beberapa kata kunci bahasa dapat disebut bahasa itu ada bunyinya, gitu ya. Ada bunyi, kok bunyinya beda-beda? Karena ada lambangnya gitu. Oh, bunyinya A, B, C, D, dan seterusnya. Itu ada lambangnya. Terus ada sistematikanya, bagaimana cara menuliskan lambang, bagaimana menggabungkan lambang menjadi suatu kata, bagaimana menggabungkan, mengumpulkan kata menjadi suatu kalimat, ada sistematikanya, dan dapat mengkomunikasikannya, dapat berkomunikasi. Jadi itu kata kunci bahasa. Coba kita pelajari bagaimana suatu bahasa dapat dibentuk dalam suatu masyarakat ya. Pertama, masyarakat itu membuat simbol, satu simbol. Simbol itu seperti lambang ya, lambang suatu huruf lah. Dan setelah itu bukannya satu simbol yang ditulis, dibentuk, atau banyak sekali simbol. Nah, setiap simbol yang sudah dibuat itu diberikan suatu bunyi. Misalnya simbol huruf A, huruf B, huruf C, dan seterusnya. Tapi terus bacanya A, B, C, D, dan seterusnya. Kan Anda sudah diajari itu ya. Nah, kenapa huruf A itu jadi huruf A ya? Jadi garis A itu dibunyikan A ya, karena kita diajari oleh orang tua kita ya. Nah, simbol dibuat dan setiap simbol ada bunyinya. Setelah itu kumpulan huruf atau kumpulan simbol menjadi suatu kata. Dan kata itu ada bunyinya ya. Jadi kata dibunyikan. Nah, nanti kata itu disimbolkan ya menjadi suatu bentuk. Jadi kata itu adalah abstraksi dari suatu bentuk yang fisik, misalnya gunung. Gunung itu supaya Anda bisa tahu bahwa saya kemarin pergi ke gunung, itu Anda harus tahu dulu gunung ya. Nah, gunung itu kesepakati tulisannya adalah GUNUNG, gunung. Oh, kalau gunung itu bentuknya seperti itu. Nah, tinggal disebut gunung apa ya, gunung Gede Pangrango atau gunung Anjas Moro atau gunung Bromo dan seterusnya. Nah, akhirnya nanti suatu bahasa digunakan dalam melestarikan budaya di suatu masyarakat ya, masyarakat. Jadi seperti itu ya bahasa dibentuk. Nah, sekarang makhluk yang nggak punya bahasa bagaimana? Ya, seperti apa? Ya, Anda sebut sendiri deh, manusia, makhluk yang tidak punya bahasa, ya menggunakan bahasa isyarat ya. Misalnya manusia yang terlahir tuli ya. Kalau tuli ya tidak bisa berbicara dengan intonasi yang tepat karena kan sensornya nggak ada ya, sehingga menggunakan bahasa isyarat. Jadi berkomunikasi dengan manusia dengan bahasa yang jauh berbeda, ini biasanya menggunakan bahasa isyarat ya, menggunakan jari-jari tangan atau menggunakan gambar-gambar atau simbol-simbol yang universal ya. Universal itu suatu simbol yang diduga kelompok atau manusia yang kita ajak ngomong itu tahu ya. Kalau simbol-simbol tentu juga nggak tahu ya, berarti betul-betul bahasa isyarat ya. Ini ada bahasa isyarat ya. Itu huruf A, huruf B, C sampai Z yang menggunakan menggunakan isyarat jari tangan kanan ya, menggunakan jari tangan kanan. Nah, tidak dijelaskan bagaimana kalau manusia yang hanya mempunyai mempunyai tangan kiri ya. Jadi ini hanya tangan kanan saja. Ada juga bahasa yang pernah muncul di Indonesia, lahir di zaman preman 80-an sampai 90-an, mungkin Anda belum lahir ya.
itu prokem, bahasa prokem. Bahasa prokem ini menggunakan oke ya, O sama K menjadi sisipan ya, disisipkan di tengah atau di belakang kata dan nanti akhiran kata sisanya dibuang ya. Misalnya mati, mati ini disingkat menjadi mat ya, MAT, dan setelah di antara huruf M dan A itu disisipkan O sama K. Jadi mati itu jadi mokat. Bini disingkat bin. Nah, di antara B sama N ditambahkan sisipan O sama K. Jadi bokin dan seterusnya ya. Itu bahasa prokem. Jadi suatu masyarakat tertentu di kota Jakarta. Kalau sekarang beberapa katanya masih dipakai ya. Tapi ini berubah ya dengan bergantinya zaman karena manusianya juga berbeda. Kalau sekarang zaman kids zaman now, ini ada kayak itu seperti ya leh uga, beli juga sabi, gadun anjir sampai digi pap ya, itu bahasa saat ini. Nah, beberapa ciri-ciri bahasa. Yang pertama adalah bahasa itu mempunyai pola dan aturan ya, namanya sistematika. Jadi setiap bahasa mempunyai sistematika, bagaimana cara menulisnya, bagaimana cara menggabungkannya, bagaimana cara membacanya dan seterusnya, ada aturan-aturannya ya. Yang kedua adalah arbitrer. Arbitrer itu mana suka, artinya suatu kata ini dapat disimbolkan secara tidak logis ya dengan apa yang disimbolkannya. Jadi misalnya batu itu tulisan BATU itu disimbolkan menunjuk ke suatu pecahan pecahan benda yang keras ya. Suatu bahan yang keras itu dipecah menjadi kecil-kecil ya, itu disebut dengan BATU atau batu. Jadi kalau orang disuruh membaca ada tulisan batu, itu yang di benaknya, di kepalanya ya seperti ada itu ya bahan material mineral yang mengeras ya, itu batu. Setiap bahasa mempunyai ucapan dan vokal ya, ada bunyinya maksudnya ya. Ada bunyinya A, I, U, E, O, E, nah, itu bunyinya. Sebagai simbol yang mengacu ke objek ya, dan lain sebagainya. Dapat mengekspresikan sikap dan perasaan, itu ciri-ciri bahasa. Nah, dari ciri-ciri bahasa yang tadi, itu ada ciri-ciri bahasa yang ilmiah. Bahasa ilmiah itu bahasa yang dipakai dalam berpikir ilmiah, bahasa yang dipakai dalam komunikasi ilmiah, bahasa yang dipakai dalam tulisan untuk penelitian ilmiah. Tulisan-tulisan ilmiah itu ya menggunakan bahasa ilmiah. Nah, ciri-ciri bahasa ilmiah itu ada 4. Yang pertama adalah informatif, artinya bahasa ilmiah mengungkapkan informasi atau pengetahuan. Dinyatakan secara eksplisit ya. Eksplisit itu jelas ya, tersurat ya, bukan tersirat ya. Dia secara eksplisit dan jelas untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi. Sehingga dalam menggunakan bahasa ilmiah untuk penelitian ilmiah, laporan penelitian ilmiah itu tidak boleh menggunakan suatu kata yang mempunyai banyak arti. Misalnya hindari menggunakan kata bisa. Bisa ini bisa ular atau bisa dapat. Jadi pakai saja dapat ya. Jadi jangan menggunakan kata-kata yang mempunyai banyak arti. Ciri yang kedua dari bahasa ilmiah adalah reproduktif.
Jadi suatu pembicara atau peneliti yang sedang mempresentasikan hasil penelitiannya dapat menyampaikan informasi yang sama ya dengan informasi yang diterima oleh pendengar atau pembacanya. Jadi kalau Anda misalnya menyampaikan hasil diskusi ilmiah, terus Anda menyampaikan ke beberapa orang nanti menyampaikan lagi ke berapa orang, terus akhirnya sampai ke sumbernya itu sama gitu ya. Jadi jadi tidak berbeda ya. Jadi apa yang disampaikan berulang-ulang ini sama. Itu ciri-ciri bahasa ilmiah ya. Jadi misalnya suhu di ruangan rapat itu diukur menggunakan alat pengukur suhu sebesar 23 derajat Celcius. Jadi suhu di ruang rapat ini mempunyai suhu 23 derajat Celcius. Nah, itu kalau diomongkan atau disampaikan ke banyak orang, ini akan sama 23 derajat Celcius, tapi kalau itu secara ilmiah ya, tapi kalau tidak ilmiah, suhu di ruang rapat dingin. Nanti disampaikan ke selanjutnya, ya lumayan dingin, cukup dingin. Kira-kira ya 16, nah, akhirnya tidak informatif lagi ya, tidak jelas. Jadi harus reproduktif, artinya kalau disampaikan ke orang lain, ini sama isinya ya. Yang berikutnya adalah intersubjektif, jadi ungkapan-ungkapan yang dipakai mengandung makna-makna yang sama bagi para pemakainya. Jadi bahasa ilmiah itu menggunakan istilah-istilah yang disepakati bersama artinya adalah tertentu. Nah, sehingga jika bahasa ilmiah itu digunakan di suatu kelompok masyarakat bidang ilmunya, maka ungkapan-ungkapan yang dipakai itu akan mempunyai makna yang sama. Nanti kita coba bahas ya. Yang terakhir, ciri-ciri bahasa ilmiah terakhir adalah antiseptik ya, seperti sabun ya. Bahasa ilmiah itu objektif dan tidak memuat unsur emotif. Walaupun sebetulnya di unsur informatif itu ada emotifnya. Jadi maksudnya ciri-ciri bahasa ilmiah itu tidak ada unsur emotifnya ya. Jadi tidak mendayu-dayu gitu. Jadi misalnya hasil penelitiannya sangat baik ya, gitu. Jadi setelah dilakukan treatment menggunakan suatu strategi pembelajaran, hasil belajar mahasiswanya menjadi sangat baik. Nah, itu ada unsur emotifnya ya. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi harus diubah menjadi setelah dilakukan treatment menggunakan strategi pembelajaran A, rata-rata hasil belajar peserta didiknya mempunyai rata-rata 79,4. Nah, jadi itu sudah hilang emotifnya. Oke, kita bahas fungsi bahasa ilmiah ya. Kita sudah bahasa ilmiah ya. Bagi alat komunikasi, menyampaikan jalan pikiran seluruh proses berpikir ilmiah seseorang ke orang lain. Sarana komunikasi ilmiah ditujukan untuk menyampaikan informasi yang bebas dari unsur-unsur emotif, reproduktif, objektif, dan eksplisit ya. Nah, karya ilmiah atau hasil penelitian ilmiah, tulisannya, laporannya, mempunyai gaya penulisan tertentu untuk menghindari kecenderungan yang bersifat emosional. Sehingga penggunaan tata bahasa atau kata-kata yang dipakai harus menekan munculnya sifat emotif ya. Format penulisan tertentu, jadi ada sistematikanya. Kalau sekarang adanya daftar pustaka atau pakai APA ya. APA itu macam Mendeley ya, Mendeley. Nah, selain bahasa ilmiah itu ada fungsinya, ini hati-hati juga bahasa itu mempunyai kelemahan.
mempunyai multifungsi ya. Dia juga simbolik, menyimbolkan sesuatu lambang ke suatu benda fisik ya, ada emotifnya, ada afektifnya. Bersifat kualitatif ya, misalnya sangat baik gitu ya. Kata-kata yang membangun bahasa mempunyai arti yang tidak jelas ya. Misalnya palsu ya. Palsu itu kalau dalam kamus besar itu yang pertama adalah tidak tulen, tidak syah, lancung. Ini dipakai dalam ijazah. Surat keterangan palsu, ijazah palsu, uang palsu, dan seterusnya. Tiruan. Tiruan ini kalau gigi itu palsu, ya. Kunci palsu. Gadungan, jadi polisi palsu itu gadungan. Tentara palsu itu tentara gadungan. Curang, dan seterusnya. Sumbang, dan seterusnya. Itu arti yang tidak jelas, bahaya. Jangan gunakan kata-kata yang seperti itu ya. Nah, coba Anda lihat bahasa Indonesia tidak ada seperti ini ya. Jadi di bahasa Inggris itu ada huruf, semua hurufnya ada di kalimat the quick brown fox jumps over the lazy dog. Ini dari A sampai Z itu ada semua di situ ya. Nah, untuk saat ini itu di keyboard ya. Keyboard yang Anda pakai itu ada huruf ya. Huruf adalah lambang ya, lambang. Nah, bagaimana supaya yang dipencet huruf A itu menyimpan sama? Ya, ini menggunakan ASCII code ya. ASCII kan, American Standard Code for International Interchange. Jadi Anda bisa lihat di sini, ini ada huruf A. Huruf A ini huruf A mana? Huruf A. Ini ya, ini huruf A. Huruf A itu kodenya 41 heksa. Kalau huruf B 42 heksa. Angka 1 ini 31 heksa. Kalau A kecil itu 61 heksa. Nah, ini kode ASCII 7 bit ya, atau 8 bit. Ya, ini suatu sistem di komputer untuk menyimpan ya, lambang. Dia juga nggak tahu itu sampah lah pokoknya, disimpan dalam memori, sehingga apa yang disimpan di memori itu kalau ditampilkan di komputer yang berbeda platform, ini hasilnya sama lambangnya. Jadi kalau Anda menuliskan teks, pesan teks itu kalau dikirim ke gadget yang berbeda platform di belahan bumi yang lain, ini nanti teksnya akan sama ya, karena yang disimpan bukan lambangnya, tapi kode ASCII-nya. Nah, kita bahas lagi bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah ini merupakan bahasa buatan manusia. Ya, bahasa buatan manusia ini ya, manusia di satu KBI-nya, kelompok bidang ilmiah. Jadi dikembangkan oleh ahli dalam bidangnya masing-masing dengan menggunakan istilah-istilah atau lambang-lambang untuk mewakili pengertian-pengertian tertentu. Seperti kalau Anda menuliskan persamaan, itu ada rumusnya kan. Rumus itu kan ada lambang-lambang ya, yang mengerti ya kelompok-kelompoknya saja. Sehingga kesimpulan bahasa ilmiah ini berbentuk kalimat-kalimat deklaratif ya, atau suatu pernyataan yang dapat dinilai benar atau salah, baik menggunakan bahasa biasa sebagai bahasa pengantar untuk mengkomunikasikan karya ilmiah. Tiap kalimat dalam karya ilmiah harus dapat dinilai kebenarannya. Jadi harus informatif, intersubjektif, dan antiseptik ya. Contoh misalnya ya, yang merah ini bukan bahasa ilmiah, yang hitam itu bahasa ilmiah. Yang hitam pertama adalah kapasitor, adalah komponen pasif yang secara statistik banyak digunakan dalam rangkaian elektronika analog titik ya. Nah, ini jelaskan, coba yang merah tuh. Universitas ini mempunyai sejarah pemilihan rektor yang sangat kelam. Ini sudah unsur emotif ya.
universitas ini. Universitas ini tuh yang mana? Itu kalau satu kalimat ini dapat dinilai, ini nggak ada nilainya. Ini tuh mana ada universitas ini ya. Jadi harus universitas mana gitu ya. Dan yang sangat kelam itu artinya apa gitu. Ya, kalau pemilihan rektor sih sudah ada tahu semua, tapi kalau sangat kelam itu kan bagi yang kalah, bagi yang menang kan enggak. Jadi kita harus menjelaskan suhu ruangan ini sangat dingin. Nah, ruangan ini tuh ruangan apa? Terus suhu kok dingin? Enggak ada eh, nilai suhu itu kan derajat ya. Alat yang mendeteksi suhu suatu ruangan itu displaynya tidak ada sangat dingin. Displaynya ya minus angka integer sampai positif integer. Jadi yang merah yang kedua ini tidak ilmiah. Oke, yang berikutnya adalah kecepatan bus Lorena saat mendahului mobil yang kami kendari tercatat 120 km per hour. Ini jelas ya. Kecepatan bus Lorena yang menyalip kendaraan yang kami kendarai ini kecepatannya 120 km per jam. Ya, karena kendaraan kami di bawah itu kecepatannya ya, hanya 60 km per jam. Berikutnya CPU yang dijual di pameran komputer ini, nah ini tuh yang mana? Mempunyai kekuatan yang sangat mantap. Nah, ini sudah apa nih kualitatif ya, nggak jelas. Apartemen ini hanya 30 menit dari pintu masuk tol Halim PK. Apartemen ini tuh apa? Terus dia bilang hanya 30 menit jaraknya mungkin ya. Jadi sejak masuk pintu tol Halim PK sampai masuk ke apartemen hanya 30 menit. Ini kapan gitu ya? Di pas gempa bumi, malam-malam sepi, orang pada kabur, menyelamatkan diri, Anda jalan sendiri lewat tol ya, bisa saja 30 menit ya. Coba kalau hari kerja ya, hari Senin jam 7, Anda masuk tol Halim PK sampai apartemen bisa 4 jam. Ya, jadi itu tidak jelas ya. Yang berikutnya adalah R1 adalah sebuah resistor berbahan karbon dengan nilai resistansi sebesar 45 kilo ohm dengan toleransi 1%. Nah, 3 contoh yang hitam ini adalah contoh penggunaan bahasa ilmiah dan sisanya adalah bukan menggunakan bahasa ilmiah. Saya berharap Anda sudah paham itu ya. Daftar Pustaka masih menggunakan filsafat ilmu, sebuah pengantar populer yang ditulis oleh Pak Yuyun S. Surya Sumantri ya. Tugas PJJ 8, Anda menuliskan 8 buah kalimat. 4 kalimat pertama ini menggunakan kaidah bahasa Indonesia ilmiah. Kaidah bahasa ilmiah maksudnya menggunakan bahasa Indonesia, dan 4 kalimat sisanya ini contoh yang tidak menggunakan kaidah bahasa ilmiah ya. Saya kira cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi di PJJ ke-9. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.